Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sylvia Jerianti, NIM 12100626317, kelas 4C dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Kali ini saya akan membahas mengenai kemiskinan. Nah, kemiskinan merupakan sebuah kajian di dalam ruang lingkup ekonomi makro. Bagaimana penjelasan selengkapnya? Berikut penjelasannya. Nah, kemiskinan itu dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, minuman, pendidikan, bahkan kesehatan. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kemiskinan. Apa aja sih penyebab kemiskinan yang terjadi di Indonesia itu? Yang pertama, tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Dalam konteks ini, salah satu penyebab munculnya kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah, sehingga mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Nah, sedangkan untuk dunia kerja ataupun usaha, pendidikan sangatlah penting sebagai modal untuk bersaing mendapatkan kesejahteraan nantinya. Akibat dari tingkat pendidikan yang rendah, menyebabkan terciptanya pengangguran sehingga akan menimbulkan kemiskinan. Yang kedua, terbatasnya lapangan pekerjaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan kemiskinan. Dengan terbatasnya lapangan kerja, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Banyaknya pengangguran di suatu negara bisa juga menjadi patokan kemiskinan di suatu negara tersebut. Semakin besar jumlah pengangguran, maka semakin bertambah pula penyebab kemiskinan di negara tersebut. Yang ketiga, malas bekerja. Ternyata, malas bekerja juga bisa menjadi faktor penyebab kemiskinan. Hal inilah yang paling sering membuat seseorang tak ingin maju dan beranggapan bahwa kemiskinan itu adalah takdir. Yang keempat, beban hidup keluarga. Beban hidup keluarga juga merupakan hal yang cukup signifikan. Ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak untuk dihidupi, beban hidupnya tentu juga akan bertambah pula. Dan yang kelima adalah keterbatasan sumber daya alam maupun modal. Suatu masyarakat biasanya akan dilanda kemiskinan, salah satunya karena keterbatasan sumber daya alam maupun sumber daya modal. Hal ini terjadi karena sumber daya alam sekitar yang memang tidak lagi memberikan keuntungan. Ketika sumber daya alam miskin atau tidak dapat diolah lagi, itulah yang menyebabkan menjadi kemiskinan. Terkadang hal tersebut terjadi memang bukan kehendak masing-masing orang. Selanjutnya, saya akan membahas contoh kasus kemiskinan yang ada di Indonesia, khususnya Jakarta, yang mengatakan kemiskinan di Jakarta kembali ke 15 tahun lalu. Angka kemiskinan di Jakarta per September 2021 mencapai 4,67% atau mendekati situasi 15 tahun lalu, yaitu pada tahun 2007. Kenaikan angka kemiskinan ini masih akibat terdampak pandemi 2 tahun terakhir. Pandemi COVID-19 membuat warga kota Jakarta yang jatuh miskin kian bertambah meskipun Badan Pusat Statistik DKI Jakarta menyebut angkanya mulai berkurang. Saking banyaknya warga yang jatuh miskin karena pegebluk, situasi Jakarta seperti terlempar kembali ke tahun 2007 atau mundur 15 tahun karena jumlah warga miskin yang sama banyaknya. Badut jalanan, manusia boneka, dan manusia gerobak merupakan segelintir bagian dari warga miskin kota. Mereka mencari remah rupiah di jalanan dari siapapun yang bersimpati. Bahkan, tak jarang justru mendapat umpatan, sikap merendahkan, dan diskriminasi, sekalipun mereka adalah sesama warga kota yang berhak dilayani dan dilindungi. Oke deh, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kamu, khususnya buat kamu yang bertanya-tanya mengenai kemiskinan di Indonesia, baik itu pada saat pandemi COVID-19 atau sesudah pandemi COVID-19.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.